Ya, silakan Kak Previ, sudah direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Tabi pun. Iya pun. Yang terhormat kakak fasilitator, yang saya hormati kakak-kakak semua dari PKG PJOK Pesawaran. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia kepada kita semua sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat melaksanakan tatap maya di pertemuan yang sekian kurang lebih ke-10 dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin kegiatan tatap maya pada sore hari ini. Yang pertama susunannya adalah pembukaan, yang kedua itu doa, yang ketiga pemaparan materi dari Kak Fasilitator, yang keempat mungkin nanti tanya jawab, dan yang terakhir itu penutup. Marilah kawan-kawan untuk membuka tatap maya pada sore hari ini, kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Meningkat acara selanjutnya yaitu pemaparan dari kakak fasilitator kita, Kak Muhammad Rasianto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillah kakak, kita bertemu lagi di tatap maya, yaitu di aksi nyata ya, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi ini kurang lebih nanti waktunya durasinya yaitu 2 jam ya kakak ya. Mudah-mudahan kakak semua ya diberikan kesehatan, terus masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Baik kakak. Pertama di sini kakak kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan kakak ya. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Baik kakak, sudah tenang hatinya kakak? Sudah Kak. Ya, terima kasih Kak Preti. Baik kakak, ini sudah doa, kemudian kesepakatan bersama. Yang pertama adalah menyalakan kamera. Kalau tidak ada gangguan sinyal, kakak wajib menyalakan kamera. Kemudian mematikan mikrofon apabila ada kawan yang berbicara. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimal fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, lanjut kakak. Tujuan dari sesi kali ini kakak adalah yang pertama kita refleksi koneksi antar materi kakak. Yang kedua adalah memahami penugasan aksi nyata. Jadi kakak nanti di akhir
Setelah kita persiapkan untuk aksi nyata ini, kakak membuat sebuah aksi nyata yang ada di sekolah kakak. Kita lanjut kakak. Agenda kita sesi ini yang pertama ada refleksi koneksi antar materi, yaitu 30 menit. Penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, kemudian penjelasan teknis, refleksi keterampilan, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian penilaian, kemudian lini masa, kemudian yang ketiga dialog, diskusi, dan tanya jawab selama 7 menit, kemudian penutup 3 menit. Baik kakak, kita lanjut. Yang pertama adalah refleksi koneksi antar materi, paket modul 1 dan 2 kakak ya. Ini kak ya, ini kita langsung aja kak, nanti tanya jawab ya. Kalau ini silakan nanti untuk resen ya kak ya. Pertama, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan kakak-kakak untuk resen terkait pertanyaan ini. Sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak untuk resen ya, kita refleksi materi-materi sebelumnya kakak-kakak. Ini materi di modul 1 ini kak ya, tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Silakan kakak, ada yang resen untuk menyampaikan terkait apa yang sudah kita pelajari keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kak Previ boleh mengawali? Halo Kak Previ. Ada Kak Previ? Ada Kak. Silakan Kak untuk mengawali Kak. Sejauh mana keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, jadi pada saat saya mengajar PJOK itu harus memastikan siswa tidak hanya menguasai keterampilan fisik, tetapi juga mengembangkan pemahaman tentang kesehatan, kalau dalam bermain itu kerja sama tim, dan yang pasti untuk pola hidup yang aktif dan sehat. Mungkin itu Kak. Ya, terima kasih Kak Previ sudah menyampaikan ya terkait pengajaran PJOK yang efektif. Disampaikan Kak Previ tadi ada kerjasama tim, kemudian tentang kesehatan ya, pembelajaran kesehatan terkait nanti di lapangan ya. Kakak ada yang lain ya, kita mengulas dulu ya tentang pembelajaran efektif ya Kak ya. Masih ingat kakak? Kak Suarti ada Kak Suarti? Halo Kak Suarti ada? Mana jawabnya? Gimana Pak? Kak Suarti terkait dengan pembelajaran ya, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kita mengulang pembelajaran yang sudah kita pelajari ini di modul 1.6 ini Kak ya. Tentang pembelajaran yang efektif. Masih ingat Kak untuk tentang pembelajaran yang efektif? Ini buat lingkungan belajar yang menyenangkan. Berikan umpan balik secara teratur.
Berikan tantangan yang sesuai. Gunakan berbagai metode pengajaran. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Oke, terima kasih ya Kak Suharti ya. Terkait dengan pembelajaran efektif ya Kakak ya. Ini di modul 1.6 Kak ya. Situ kakak ya waktu itu kita memperagakan ya gerak-gerakan itu sambil gerakan senam ya Kak ya. Jadi kalau pembelajaran efektif itu ada namanya tujuan pembelajaran ya Kak ya. Kemudian ada namanya keterlibatan aktif siswa Kak ya. Kemudian ada namanya pengajaran berdiferensiasi Kak ya. Kemudian ada juga pemrosesan, pentahapan konten, kemudian penjelasan, demonstrasi keterampilan, umpan balik ya, komunikasi efektif. Yang delapan itu penilaian dan evaluasi, kemudian keselamatan ya Kak ya. Itu terkait dengan pembelajaran efektif. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang sudah mendukung? Tentu sudah mendukung kalau kakak ya tadi disesuaikan di pembelajarannya itu ya. Ada namanya tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran masih ingat Kak ya, situ harus dicantumkan sesuai dengan modul itu rumusnya ABCD, ada audensis, ada behavior, ada condition, ada degree ya Kak ya. Itu ya. Jadi kalau audiens ini adalah contohnya peserta didik mampu gitu ya Kak ya. Peserta didik dapat itu audiens, artinya ini untuk diri peserta didik tersebut. Kalau behavior itu yang diharapkan dari peserta didik, misalnya dia memukul, menendang, menggiring, mengumpat, menahan serangan itu ya behavior ya Kak ya. Kalau condition itu adalah berpasangan atau kelompok. Kalau degree itu kaitannya dengan pencapaian level ya kan, level penilaian. Baik kakak, ini terkait pembelajaran yang efektif. Ada juga waktu itu disampaikan ada kriteria pembelajaran yang efektif. Ada 4 kayak satu berpotensi meningkatkan keterampilan motor siswa. Yang kedua memaksimalkan aktivitas dan waktu belajar. Yang ketiga di situ ya sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Yang keempat berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif afektif psikomotor ya Kak ya. Dan hanya keterampilan namun kerjasama itu ya Kak ya. Ini tentang keterampilan mengajar PJOK efektif. Baik kakak, kita lanjut tes ke slide berikutnya. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Masih ingat kakak tentang strategi mengajar? Ini di modul 2 yang kita pelajari selama kita tatap muka di SMP 21. Apa saja Kak strategi mengajar? Kak? Masih ingat Kak strategi mengajar? Kakak, ada yang resen? Boleh menyampaikan? Kak Siwi, ada Kak Siwi? Halo Kak Siwi. Kak Siwi ada? Ada Kak. Iya. Jadi masih ingat sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Ini yang kita sampaikan waktu kita di modul 2.1. Ini waktu pas kita tatap muka. Masih ingat Kak Siwi tentang strategi mengajar? Strategi mengajar, ya cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi ke siswa. Oke, baik. Terima kasih Kak Siwi. Kata Kak Siwi adalah cara ya
untuk menyampaikan materi kepada siswanya. Nah, kakak ada yang lain? Strategi mengajar. Kemarin ada yang dikasih jeruk untuk pas tatap muka. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada strategi? Kak Suwon, gimana Kak Suwon? Sehat Kak Suwon? Alhamdulillah sehat. Sehat. Masih ingat Kak tentang strategi mengajar Kak? Ya, agak awur-awur itu. Strategi mengajar Kabar itu ya. dapat dilakukan menyusun RPP, Oke, baik. menggunakan metode pembelajaran yang Iya. beragam, menciptakan lingkungan belajar yang positif, terus mengembangkan hubungan baik dengan siswa, menggunakan teknologi pembelajaran, diantaranya itu, Pak. Oke, terima kasih Kak Suwon ya. Ya, itu terkait pembelajaran yang positif ya. Kemudian penyusunan, penggunaan teknologi mengajar. Kemudian tadi pembelajaran yang kondusif ya untuk siswanya RW kakak. Jadi kakak yang disampaikan kakak semuanya benar, tidak ada yang salah. Jadi strategi mengajar di situ adalah langkah-langkah ya kak ya, langkah-langkah atau taktik yang digunakan oleh seorang guru dalam mengajar dan meningkatkan peluang peserta didik mencapai tujuan pembelajaran ya kak ya. Jadi strategi itu adalah langkah-langkah atau taktik. Ada metode mengajar, juga ada. Kalau metode mengajar yaitu cara atau langkah-langkah digunakan untuk guru untuk menyampaikan materi. Kalau tadi strategi itu arahnya ke tujuan, tapi kalau metode itu menyampaikan materi. Ada pendekatan mengajar, ada model pembelajaran ya kayak ada gaya mengajar ya. Baik kakak waktu itu sudah menyampaikan gaya-gaya mengajar, ada gaya mengajar komando, kemudian ada divergen, ada umpan balik ya kak ya, ada gaya pelatihan ya. Ini kakak semuanya sudah disampaikan pada saat kita tatap muka waktu itu ya kak ya. Ini kita hanya mengulas saja. Ada juga namanya jenis-jenis strategi pengajaran. Ada pengajaran yang interaktif ya kak ya. Artinya semua siswa semuanya aktif ya mengikuti pembelajaran. Ada pengajaran berpangkalan ya kak. Nah, ini kaitannya guru nanti dia memberikan tugas. Ada pengajaran sesama teman. Tentunya ini kebanyakan ya dia belajar dengan temannya. Seorang guru nanti memberikan tugas atau sebuah modul ajar. Kemudian ada juga pembelajaran kooperatif. Nah ini kalau pembelajaran kooperatif ini adalah sebuah proyek ya yang diselesaikan oleh kelompoknya. Kebanyakan dia ada permasalahan ya, guru memberikan LK, lembar kerja, kemudian berkelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut ya kayak seperti kita alami pada saat kita tatap muka. Nah itu adalah strategi pada saat kita mengajar. Ada pembelajaran kooperatif ya berkelompok, kemudian mengerjakan tugas secara bersama-sama. Baik kakak terkait dengan strategi mengajar ya adalah langkah-langkah seorang guru untuk menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Kita lanjut kak, next ke slide berikutnya. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Ini terkait model pendidikan gerak kak, waktu itu kita sudah pelajari. Masih ingat kak tentang model pendidikan gerak? Kak Sap ini, Kak Harsap. Ada Kak Harsap?
Kak Arsap ada? Ya Kak, Yuk. Masih ingat Kak sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? model pendidikan gerak merupakan kerangka kerja program meliputi konsep kesadaran tubuh, apa yang dilakukan tubuh, konsep usaha, bagaimana tubuh bergerak, konsep ruang di mana tubuh bergerak, dan konsep keterhubungan, hubungan apa yang terjadi. Itu Kak. Oke, kasih aplaus buat Kak Arsap ini ya. Masih ingat Kak Arsap ya terkait dengan model pendidikan gerak. Ya benar ya apa yang disampaikan Kak Arsap. Model pendidikan gerak yaitu model pembelajaran dalam PJOK yang menekankan pada pengajaran komponen atau konsep gerak. Apa saja yang bergerak di situ ada namanya konsep tubuh ya Kak ya. Seingat kemarin saya ngasih contoh jari di situ Kak, konsep tubuh berarti ya tubuh itu yang bergerak apa? Oh jarinya. Kemudian ada namanya konsep ruang. Konsep ruang itu ke arah mana gerak dilakukan. Berarti dia bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Itu konsep ruang. Kalau konsep usaha, bagaimana gerak itu dilakukan ya. Konsep usaha berarti dia bisa cepat, bisa lambat, ya, bisa dari gerakan yang sedikit yang menjadi cepat ya. Itu namanya konsep usaha. Kalau konsep keterhubungan dengan siapa atau memakai apa gerak dilakukan. Ya, jadi maksudnya ini keterhubungan antara tangan dengan kaki. Misalnya kemarin dikasih contoh seorang penari, gitu kan. Jadi dia konsep terhubungannya antara mata, kaki, dengan tangan. Kayak nah, ini hanya mengulas saja kakak terkait dengan model pendidikan gerak. Oke, kemudian apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Tentunya ini sudah mendukung ya kakak ya. Terkait pemahaman kakak tentang model pendidikan gerak. Nah ini untuk model pendidikan gerak ini banyak di sekolah dasar, ada gerakan psikomotor ya, non lokomotor, kemudian manipulatif ya kak ya. Ini model pendidikan gerak. Baik kakak, kita lanjut next ke slide berikutnya. Di sini sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran jasmani? Masih ingat Kak tentang model kebugaran? Nah, siapa ini? Kak Yusuf ada? Halo Kak Yusuf ada? Model pendidikan kebugaran. Ini yang sudah kita pelajari pada saat kita tatap muka di SMP 21. Ini hanya kita mengulas lagi. Kak Yusuf nggak ada. Kak Dito, ada nggak Kak Dito ini? Hadir Kak. Hadir. Masih ingat Kak tentang model pendidikan kebugaran? Apa saja yang kemarin didapat Kak? Apa ya? Model pendidikan kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan diri dengan beban fisik yang diterima tanpa mengalami kelelahan yang berarti yang berlebihan. Sudah Kak? Ada lanjut? Sudah Kak. Oke, terima kasih Kak Dito. Kalau Kak Dito katanya tentang kebugaran jasmani yaitu kemampuan tubuh atau fisik melakukan aktivitas ya tanpa mengalami kelelahan. Ya, ini benar ya Kak ya.
tentang pendidikan kebugaran. Kemarin kita di sana ya Kak ya, ada komponen kebugaran terkait kesehatan, pembelajaran ada, kemudian kita juga belajar prinsip-prinsip dasar latihan. Kemudian ada kita merancang program latihan menggunakan pedoman FIT ya Kak ya. Nah, buat kemudian sudah diupload di LMS. Ada juga model pendidikan kebugaran, ada komponen-komponennya ya Kak ya. Komponen kebugaran banyak, ada namanya kebugaran kardiorespirator, ada namanya kelenturan, ada kebugaran otot, kekuatan. Kemudian kemarin kita juga belajar penerapan prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran dalam pembelajaran PJOK. Ada namanya prinsip overlook, ya Kak ya, prinsip progression, prinsip spesifik ya, prinsip regulari, prinsip individual ya. Kakak ini sudah belajar tentang kebugaran, pendidikan kebugaran. Nah, ini tentunya ini juga sudah dipelajari di kuliah kakak ya, kuliah PJOK. Ini hanya mengulas saja Kak ya, terkait model pendidikan kebugaran ya. Ada namanya prinsip overlook, yang adalah salah satu prinsip dasar dalam latihan kebugaran yang menyatakan bahwa untuk mencapai peningkatan kebugaran, tubuh harus dikenakan pada beban atau stimulus yang lebih besar dari yang biasa dihadapi. Artinya overload ini tidak melebihi batas ya kekuatan, dan tentunya pada saat latihan ini intensitasnya ya harus bertambah terus ya kayak tidak langsung berat tapi perlahan ya. Mungkin hari ini kalau lari dapat 1 putaran, besok 2 putaran dan seterusnya ya. Lanjut ke kakak. Nah, ini terakhir pembelajaran kita Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model SEM ya. Kemarin kakak sudah melaksanakan SEM ya, sudah melakukan pertandingan. Masih ingat kakak terkait dengan SEM Kak? Ada yang mau raise hand? Nah, ini kayak Kak Dimas. Kak Dimas ada? Kak Dimas ada? Ada Kak. Ya, masih ingat Kak terkait dengan SEM, Sport Education Model? Sedikit Kak. Ya, nggak apa-apa. Lagi di perjalanan soalnya Kak. Ya. Pemahaman saya terkait Sport Education Model yaitu pembelajaran tentang perangkat pertandingan Kak, seperti menyiapkan tim, dari menyiapkan pra pertandingan, dari persiapan pertandingan dan pelaksanaan, terus ada penutupan, seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak Dimas ya sudah menyampaikan terkait dengan SEM ya, Sport Education. Kalau disampaikan Kak Dimas ya, yaitu perangkat ya, perangkat atau perencanaan ya pada saat nanti kakak mengadakan pertandingan. Jadi baik dari awal pertandingan sudah disiapkan ya tipranya, kemudian di akhir pertandingan juga sudah disiapkan. Terima kasih Kak Dimas sudah menyampaikan tentang SEM. Jadi SEM ini suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap. Ini menawarkan pengalaman yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Jadi SEM ini bukan hanya nanti di pertandingan kakak, tapi pada saat kita mengajar juga. Artinya di situ anak-anak dituntut untuk mandiri juga ya. Diajarkan mereka ya bagaimana nanti mengadakan
turnamen atau pertandingan walaupun tingkatnya hanya di sekolah saja. Misalnya pada saat kegiatan kelas meeting ya sebelum bagi raport ya, jadi bisa diajarkan. Mungkin kalau yang di kelas 45 bisa diajarkan bagaimana membuat sistem. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, ya kayak strategi, aturan bermain, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti bisa nanti dia sebagai pemain ya kayak sebagai pelatih, manajer, wasit, atau sebagai penonton. Bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis dan sebagainya ya Kak ya. Jadi luas benar tentang SEM ini ya Kak ya. Ini kaitannya nanti peserta didik kita ya untuk belajar ya. Jadi memang pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga ya katakan. Oke, itu sudah saya sampaikan ya. Kenapa SEM ini muncul? Karena memang banyak dinilai ya olahraga ini bukannya tambah persahabatan, kadang-kadang ya tawuran dan sebagainya. Ini konsep seperti ini yang muncullah SEM ya. Nah, SEM ini juga bisa kakak nantinya diterapkan di sekolahan ya. P5-nya proyek profil pelajar Pancasilanya bisa menggunakan SEM di sekolah. Kira-kira kakak berani nggak bilang dengan kepala sekolah? Saya ini ada konsep untuk SEM ya kan di sport edukasi model yang gitu hasil. Bisa P5-nya digunakan terus ya kakak ya. Jadi banyak sekali ya model pembelajaran edukasi model. Ini ada waktu itu yang dipelajari kakak ya, ada pengolahan musim ya, afiliasi, penyiapan pertandingan, puncak pertandingan, festival akhir pertandingan, evaluasi dan seterusnya kakak ya. Ya kakak nanti bisa baca lagi ya modulnya. Baik kakak, kita lanjut lagi di sini. Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PCOK yang berpusat pada peserta ini? Tentunya ini sudah mendukung ya kakak ya terkait dengan SEM. Kita lanjut kak ke slide berikutnya. Nah ini kak, ini pembelajaran yang kemarin. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Masih ingat kak yang belajar kemarin kak tentang asesmen otentik? Kak Yuli, belum pernah dengar nih suara Kak Yuli. Ada Kak Yuli? Kak Yuli ada? Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Kak Yuli ada? Oh, mungkin masih di luar Kak. Kak Atta, ada Kak Atta? Ada Kak. Ya, masih ingat Kak pembelajaran yang kemarin pas kita tatap maya, yaitu tentang asesmen otentik? Ya sedikit mungkin yang saya ingat Kak ya. Ya, Asesmen otentik itu di mana seorang guru itu dapat menilai terkait kemampuan siswa, pemahaman siswa, ini terkait praktek olahraga yang diberikan oleh seorang guru. Jadi di situ juga di asesmen otentik itu yang kemarin mungkin kita pelajari itu penilaian yang mana di situ ada beberapa basis penilaian ya terkait basis nilai aktivitas, terus kontekstual, kemudian
penilaian sikap dan kerjasama, gitu kan. Kemudian penilaian terhadap pemahaman kesehatan. Mungkin sedikit itu Kak terkait asesmen otentik. Baik, terima kasih Kak Atta ya. Tadi sampaikan Kak Atta di mana seorang guru dapat menilai ya praktek olahraga. Jadi di sini asesmen otentik yang dikatakan Kak Atta yaitu seorang guru dapat menilai ya, baik praktek olahraga yang diberikan maupun dia aktivitas ya sikap bersama tim dan sebagainya. Baik Kak, kemarin kita sudah mempelajari asesmen otentik ya Kak ya. Jadi memang untuk asesmen otentik yaitu proses pengumpulan informasi Kak ya melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan pengetahuan pemahaman yang bermakna. Jadi kemarin dicontohkan yaitu yang mana yang masuk gambar A atau B tentang asesmen otentik. Ternyata kemarin gambar di situ karena di situ ada seorang siswa atau pemain yang membawa bola kemudian saya kawannya ada yang menghalangi. Nah itulah dinamakan asesmen otentik karena memang sesuai dengan dunia nyata penerapan baik keterampilan pengetahuan maupun pemahaman yang berbeda Kakak ya. Nah, kemarin kakak sudah bisa membuat bagaimana untuk penilaian itu ya bisa penilaian keterampilan ya ada levelnya level 1 mungkin kalau level 1 misalnya di situ keterampilannya mengirim bola masih level 1-nya belum bisa mengirim bolanya pergi terus atau jauh tidak bisa dikendalikan level 1 level 2-nya kadang-kadang bisa dia melakukan tapi masih banyak keluar. Ketiganya sudah bisa namun belum akurat. Nah, level 4-nya sudah bisa namun masih tahap masih seperti pemula. Ternyata di tingkat kelimanya sudah tingkat mahir ya dengan kecepatan tinggi ya dia melakukan mengirim bola ya. Nah ini kakak terkait dengan asesmen otentik kakak bisa membuat ya asesmen itu untuk penilaian peserta didik. Apakah pemahaman saya terhadap asesmen otentik sudah mendukung? Tentu sudah mendukung ya kakak ya. Baik kakak terkait dengan asesmen otentik ini hanya mengulas saja pembelajaran kemarin ya hanya mengingatkan kakak. Lanjut tulisannya kak. Paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuannya yaitu ke paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK ya. Ini paradigmanya perubahan diri dan kelas dalam PJOK ya. Yang berfokus pada keterampilan pedagogi guru berpusat pada peserta didik untuk menekankan pentingnya pergeseran pendekatan dalam pembelajaran. Ya, ada banyak kayak yang tadi kakak pelajari di atas ya. Baik kakak, kita next lanjut ke berikutnya. Yaitu pelajaran kedua penjelas tugas aksi nyata. Jadi kakak nanti bisa present kalau kurang jelas ya kakak ya terkait dengan penjelasan tugas aksi nyata. Jadi kakak nanti membuat aksi nyata. Tadi sudah saya kasih contoh kak ya kirim ke Kak Dimas bagaimana kakak membuat modul A. Kita lanjut kak. Next pertama di sini kakak nanti di sini ada pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan 2 Ibu atau Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dimulai oleh fasilitator melalui LMS. Bapak atau Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran.
Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satu menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini baik ya kakak ya, jelas ya kak ya, terkait dengan modul 1 dan 2 ini. Jadi kakak nanti diharapkan dapat implementasinya praktik pembelajaran PJOK ya kak ya, yang berpusat pada peserta didik. Jadi waktu itu kakak sudah belajar ya kak, sudah membuat video pembelajaran, sudah buat FPP ya kak ya. Nah ini setelah dapat materi, tentunya kakak nanti bisa lebih baik lagi untuk pembuatan modul ajarnya ya kak ya. Kemudian bagaimana kakak mempraktekkan di lapangan ya. Jadi kakak nanti membuat video pembelajaran lagi ya. Kita next ke berikutnya, pengantar tugas di sini. Keterampilan perencanaan ya, ada keterampilan perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKI PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek ini kayak kakak yang membuat pelaksanaan, evaluasi pembelajaran PJOK. 3 aspek ini mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian merancang menerapkan asesmen praktik dalam pembelajaran PJOK. Yang jelas kak di sini ya kak ya. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan pertama RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik. Kemudian kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas, yaitu masing-masing. Baik kakak nanti sama membuat rekam video, yaitu durasinya kurang lebih 30 menit ya kak ya. Jadi kakak kalau untuk pembuatan video bisa menggunakan device-nya 2 kak, maksudnya satu buat merekam gambar, satunya buat merekam suara, nanti bisa dijadikan 1 kak, sehingga nanti video ini akan lebih jelas, lebih terang ya suaranya kayak. Nah, rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran awal, kemudian kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa diedit ya kak ya. Kegiatan pembelajaran akhir, kemudian refleksi pasca pembelajaran, dan testimonia peserta didik. Dalam penilaian aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara rencana pembelajaran PT, modul ajar, dan video individual. Jadi kakak untuk penilaian ini nanti ya, saya melihat modul ajar kakak, kemudian menyesuaikan video yang diunggah apakah sesuai dengan modul ajar ya kakak ya. Lanjut, berikutnya penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada 1 bukti dan kemampuan tindak. Nah ini kakak penugasan mandiri praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ujung pembelajaran. Ini kira-kira untuk teknisnya kayak peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Kakak lanjut lagi. Nah ini pengembangan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, dalam pengembangan RPP, modul ajar dapat melihat kembali, dapat memulai RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan rencana pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir program peserta didik, yaitu dengan background design. Pengetahuan keterampilan, sikap apa yang diinstruksikan dalam tujuan pembelajaran tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Jadi kakak ya nanti membuat tujuan akhir pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya kakak ya. Itu background desainnya. Kemudian implementasi pembelajaran PJOK yang efektif
dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mengembangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan memunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Baik kakak sudah jelas ya di sini isu sosial yang ada masing kakak ya, dan isu sosial ya. Kemudian asset based thinking ya kak ya, ini adalah berbasis kekuatan ya. Kemudian pembelajaran efektif ya. Kalau waktu itu isu sosial masih ingat ya, ada isu gender ya kak ya. Waktu itu anak laki-laki kalau ketika guru menyampaikan hari ini pelajaran senam, nah laki-lakinya pada berteriak gitu kan. Begitu juga misalnya guru menyampaikan hari ini pelajaran sepak bola gitu kan. Nah anak perempuannya berteriak gitu. Itu isu tentang gender ya kak ya, masih ingat kak ya. Lanjut kakak berikutnya yaitu menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni mode pendidikan gerak, ya, mode pendidikan kebugaran, mode pendidikan sport education sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kondisi sekolah Anda. Yang baik kakak ya. Jadi kakak bisa menggunakan modelnya yang dipelajari ya kak ya. Tapi materi tetap materi kira-kira apa. Kalau tentang kebugaran itu ya ada juga materi tentang kekuatan seperti apa misalnya tentang kebugaran ya, misal lari, kemudian bisa juga latihan kekuatan, push up, sit up dan sebagainya kayak. Kemudian di situ adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam aktivitas atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK yang sesuai dengan model materi yang dipilih. Jadi kakak membuat rancangan asesmen otentiknya kayak di situ ya. Misalnya keterampilan ini yang dinilai apa kayak. Nah ini kakak buat asesmen otentiknya. Kemudian yang ketiga, kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum duden pada LMS. Dudennya ini nanti dilihat lagi kayak kapan ya. Jadi jangan sampai kita lewat dari dudennya untuk mengupload rekaman video ini. Next lagi ya kakak ya. Kemudian aspek penilaian, ada pengembangan lingkungan belajar dan pencipta kenyamanan pembelajar untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik. Ada interaksi yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini yang dinilai kayak. Jadi kenyamanan lingkungan belajar ya. Isi enggak kira-kira lingkungannya di situ nyaman enggak. Kemudian interaksi yang berpusat pada peserta didik, ada enggak interaksi? Nah tentunya kakak nanti membuat pertanyaan pemantik yang untuk peserta didik. Agar peserta didik juga ada interaksinya, ya, timbal balik adanya. Kemudian ya pemberian motivasi, menampakkan emosi positif. Nah ini kakak ya. Jadi kakak pada saat mengajar juga memberikan motivasi. Kalau emang geraknya itu benar, kasih motivasi. Ya, baik, gerakannya bagus ya, gitu kan. Kemudian di sini yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kan. Ada pembukaan, proses belajar, kemudian melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Jadi dihubungkan juga dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Kemudian menerapkan pengajaran yang efektif, ada pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis, ya kayak. Ada pendekatan dalam pendampingan peserta didik, ya kayak.
yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ada penerapan pembelajaran berbasis model, penutupan porsi belajar. Kemudian yang C, merancang, menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Perancangan asesmen otentik penerapannya seperti apa ya kakak ya? Ini kakak buat ya. Nah, refleksi. Ada dulu kak, bikin lampu. Baik kakak, lanjutan lagi. Di sini refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak nanti buat modul juga ada refleksinya. Setelah implementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampuh melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what. Masih ingat nggak ini kak? Untuk refleksi what, so what, dan no what. Ada yang masih ingat kak? Refleksi what, so what, dan no what. Ini waktu itu pas kita tatap muka, kita tulis nih, what. Nah, kita nempel stiker, pakai itu what-nya. Kak Rosida ada, Kak Rosida? Halo Kak Rosida ada? Kak Tumbras ada, Kak Tumbras? Kak Yuli ada? Oke, baik. Kak Previ ada, Kak Previ? Ada kak. Nah, masih ingat nggak Kak Previ tentang what, so what, dan no what? Kalau artinya tahu kak, what itu apa, terus so what itu jadi apa gitu kan. Kalau no what sekarang apa, mungkin dari refleksi ini ya apa ya, siswa tidak hanya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman belajar mereka, tetapi juga mengembangkan keterampilan kritis dan perencanaan yang diperlukan untuk kemajuan mereka di masa mendatang. Mungkin itu kak. Baik, terima kasih Kak Previ. Yang lain ada Kak yang akan menyampaikan? Baik, kalau what itu berarti kan apa, berarti maksudnya apa yang diketahui gitu dalam pembelajaran itu. Berarti kakak ya, biasanya kalau refleksi itu kan apa yang diketahui, ya maksudnya dia kemampuannya apa gitu. Katanya yang diketahui apa saja, misalnya pembelajaran pembelajaran sepak bola, oh dia tahu taktik, kemudian tahu strategi bermain, tahu menendang, itu berarti kan what, apa yang diketahui gitu ya kak ya. Kalau so what itu berarti harapan apa yang ingin diketahui nantinya gitu, yang ingin diketahui sebelum pembelajaran itu apa. Ini yang kita kemarin tempel-tempel stick note dan apa yang ingin diketahui. So what itu. Kalau no what berarti setelah pembelajaran apa saja yang didapat gitu kak ya. Nah, itu refleksi ya, itu yang
sesuai dengan keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik ya kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak nanti membuat refleksinya itu ya disesuaikan dengan what, SOWAT, dan NOWAT ya. Jadi kakak-kakak tahap pertama ada tentang what, menggali informasi, menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata terkait dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.45. Kemudian tahap kedua adalah pertanyaan SOWAT yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan ya. Kemudian tahap refleksi terakhir adalah NOWAT yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajar PJOK di masa yang akan datang. Kemudian keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional dan manajerial kelas. Isu-isu kontekstual dari pengajaran sudah dilaksanakan dari isu-isu ketidakadilan sosial yang sesuai terjadi dalam pembelajaran. Kemudian ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah tindakan apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga perlu menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya ya Kak ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi, bersikap selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting ya Kak ya. Kemudian lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses PKD ini ya kakak ya. Baik, kita next. Masih ada 6 lagi slide-nya. Baik kakak, nah ini rubriknya ya, pendengar refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ada what, SOWAT, dan NOWAT. SWOT-nya ini peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau aspek manajer kelas ya. Kemudian yang kedua, peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses pengajaran. Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, di sini ada rubriknya sangat baik. Peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksi. Ini sangat baik. Kalau peserta mampu mendeskripsikan 2 kriteria dalam refleksi, yang cukup berarti dia 1 ya. Kemudian kalau kurang peserta belum mampu. Nah, ini kayak kalau yang SOWAT, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajer kelas ya Kak ya. Peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses pengajaran. Yang ketiga, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, ini kayak kalau dia sangat baik, dia bisa menyebutkan 3, yang baik ini 2, cukup 1. Kalau kurang berarti dia tidak bisa menyebutkan. Kemudian kalau yang NOWAT, di sini peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajar terkait aspek instruksional atau manajerial. Peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan memperbaiki tindakan pengajaran terhadap situasi atau keadaan proses pengajarnya. Yang ketiga, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Ya, baik kakak, ternyata sama ya, ada sangat baik, baik, dan cukup, dan kurang. Nah, next berikutnya, nah ini lini mas ya. Lini mas ini adalah langkah-langkahnya kak ya di sini ya.
Pertama, kakak nanti menyusun aksi nyata ya buat RPP atau modul ajar. Setelah sesi ini persiapkan aksi nyata. Jadi kakak setelah sesi ini siap-siap kakak untuk membuat modul ajar ya kak ya. Kedua, penyusun aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Setelah bikin modul ajar, kakak langsung membuat penyusun aksi nyata, pembuat video pembelajaran. Yang ketiga, upload RPP atau modul ajar video pembelajaran tentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan ini kayak ya 8 hari dari ini langsung diupload ya kayak. Kemudian yang keempat, penilaian karya nyata refleksi setelah diupload modul ajar dan video pembelajaran ini dinilai kayak. Kemudian kelima, refleksi aksi nyata tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Setelah 8 hari nanti ada tatap maya lagi ya, kita kasih kakak yang sudah buat aksi nyata ini kak ya. 11, kemudian diskusi dan tanya jawab. Kakak silakan kakak ada yang didiskusikan dan tanya jawab terkait dengan tugas yang akan membuat aksi nyata. Silakan kak. Halo kakak. Iya kak. Iya kak. Gimana kak tentang pembuatan aksi nyata? Apakah sudah jelas nantinya? Apa ada yang mau ditanyakan? Silakan. Previ dulu kak. Ya Previ, kak Previ silakan. Untuk pembuatan video kan kemarin kita juga sudah membuat gitu kan yang video 30 menit gitu kan kak. Ya. Apa enggak itu aja yang diupload kak biar selesai? Walah. Udah kak, itu aja. Iya kak, itu dulu kak, nanti berlanjut. Ya, baik kakak terkait dengan video. Di awal itu kan kakak memang membuat video ya. Nah, membuat video itu kan kakak belum dapat materi tentang yang disampaikan tadi, ada spot education, ada model pendidikan gerak, ada pembelajaran efektif, gitu kan kak, ada asesmen otentik. Artinya kakak waktu itu membuat video yang masih natural, sesuai dengan kemampuan kakak pada saat membuat video itu. Maksudnya di akhir ini membuat aksi nyata lagi, membuat video lagi. Ini kakak lebih sempurna lagi, lebih baik lagi. Dari pembuatan modul ajarnya, kakak sudah belajar tentang gaya mengajar, tentang strategi mengajar, gitu kan. Nah ini tentunya kakak membuat modul ajarnya kan sudah baik lagi, sudah bagus lagi. Nah, jadi kakak nanti buat video ini adalah video kedua gitu. Yang kedua artinya setelah kakak sudah mendapat materi itu tentunya kan lebih baik lagi nih video ini kan. Kakak waktu itu sudah mengoreksi kan kegiatan-kegiatan lewat apa LK yang sudah ada ya untuk analisis kontennya. Kakak sudah buat, ternyata begitu sudah dianalisis, oh ternyata saya sedikit banget aktivitasnya, banyaknya instruksi gitu kan, atau banyaknya cuman mengatur kelas saja gitu kan. Aktivitasnya sedikit banget. Padahal sebenarnya pada saat kita mengajar harus dibanyakan aktivitas kan gitu ya kak ya. Jadi untuk kak Previ tetap ini harus kita buat video lagi kak ya. Video yang kedua selama kira-kira 30 menit lah. Ya mungkin boleh lebih sedikit tapi nggak terlalu banyak ya kak ya. Baik kak, sangat jelas. Ya kak ya, sesuai dengan pemahaman kakak. Nah itu sudah tak kirimin contohnya kak ke Kak Dimas, nanti bisa di-share bagaimana kakak bikin modul ajar ya dengan CP yang ada, CP yang terbaru, kemudian nanti dilihat langkah-langkahnya dan sebagainya ya kak ya. Ya kak, sudah di-share kak. Sudah di-share kak ya. Kemudian itu ada juga modul ajar
fasilnya pada saat ikut pelatihan, Kak. Ada punyanya Kak Gun di situ. Nah, itu orang Bandung ya, dia ngajar di Bandung. Nah, murni dia buat sendiri untuk modul ajarnya. Jadi kakak ya bisa melihat ya contohnya gitu modul ajar. Kalau syukur-syukur bisa lebih baik lagi dari kami gitu kan ya, dalam pembuatan modul ajarnya. Jadi kakak ya bisa ya mengetahui ya kemampuan anak, kemudian lingkungan ya kan, kemudian fasilitas yang ada di sekolah kakak gitu. Jadi kakak ada yang lain untuk yang ditanyakan? Pak, itu videonya dikumpulin kayak kemarin apa lewat link? Oke, baik Kak Suwati dulu ya. Kata Kak Suwati, videonya dimasukkan lagi ke link gitu. Ya benar Kak. Jadi kakak nanti videonya ditaruh di Google Drive ya Kak ya. Ingat dibuat Google Drive-nya itu nanti di situ semua izinkan yang punya link. Artinya saya bisa buka. Jadi kakak nanti bisa nyoba dulu. Maksudnya link itu dioper dulu kemana, ke HP anak, apa siapa gitu, dicek dulu. Bisa nggak linknya ini dibuka gitu. Berarti kalau nggak bisa kebuka, berarti pengaturannya ada yang perlu diperbaiki Kak gitu ya. Jadi modul ajarnya sama videonya ditaruh di Google Drive ya Kak ya. Jangan ditaruh di LMS ya Kak ya, dalam bentuk MP4. Karena kalau dalam bentuk MP4 yang kemarin itu ada beberapa, saya harus download dulu gitu kan. Kalau download dulu kan ngabisin apa ya, yang ngabisin tempat juga iya, harus di download dulu, tonton gitu. Jadi kalau ditaruh di Google Drive, kita langsung bisa melihat. Syukur-syukur kakak ditaruh juga di YouTube juga gitu. Maksudnya tetap yang tugas ini taruh di Google Drive, tapi kakak juga bisa taruh di YouTube. Artinya di YouTube nanti kan kalau dibuat publik, artinya semua orang bisa melihat gitu. Ternyata pembelajaran dari Kak Prengki atau Kak Suwati bisa ditonton buat guru-guru yang lain gitu. Ini loh saya sudah mengikuti PKG BCOK. Nah ini yang didapatkan, ini apa untuk belajarnya dan sebagainya. Ini salah satu buktinya. Boleh seperti itu Kak. Gitu. Ya Kak Suwati jelas ya. Jadi memang untuk RPT-nya dibuat model pendidikan jarak atau model pendidikan kebugaran. Nah, kakak terkait dengan RPP modul ajar itu disesuaikan Kak materinya. Maksudnya di situ ya kakak ngasih materinya apa mohon. Misalnya tentang senam, materi tentang senam gitu. Kalau senam itu kan memang masuk juga nanti ke model pendidikan gerak juga Kak gitu. Tetap kakak materinya disesuaikan dengan yang ada di sekolahan kakak gitu. Ya Kak ya. Jadi fokus ke situ. Kalau permainan sepak bola ya fokus di permainan sepak bola. Nanti modul ajarnya dibuat disesuaikan. Ya Kak ya. Jelas ya Kak Suwarti ya? Iya, model pendidikan gerak itu contohnya apa aja Pak? Ya Kak Suwarti kira-kira materinya mau ngajar apa? Waktu besok. Mau senam apa mau apa terserah Kak Suwarti atau permainan. Oh gitu ya. Iya, disesuaikan dengan buku ajar Kak Suwarti. Ya Kak ya. Jadi Kak Suwarti ngajarnya apa? Kalau misalnya tentang senam ya senam. Kalau misalnya tentang permainan tradisional ya udah permainan tradisional gitu modul ajarnya. Ya Kak Suwarti ya, jelas ya. Jadi nanti disesuaikan itu aja Kak. Ya. Kalau Kak Suwarti tentang softball, ya softball gitu. Atau permainan bola casting ya bola casting. Kira Kak Suwarti mau buat seperti apa. Jadi usahakan ya kalau ini buat yang terbaik lah Kak ya. Modul ajarnya buat yang terbaik ya.
sesuai dengan pemahaman saya gitu, dilihat itu contoh yang ada gitu kan. Nah itu buat, nah ini kan nanti bisa buat Kak Suwati misalnya mau diobservasi sama kepala sekolah atau sama pengawas sekolah gitu. Jadi bisa bisa lagi kalau mau observasi, udahlah saya menyampaikan materi ini aja. Nah itu kan bisa buat contoh guru-guru yang lain. Oh ternyata sudah bagus, dari modul ajarnya sudah bagus. Nah itu Pak ya. Iya, iya. Jadi modul ajar itu buat tuh nggak mesti harus di Word ya Kak ya. Di Canva juga boleh ya. Jadi biar lebih menarik lah gitu untuk buat modul ajarnya. Itu Kak ya. Iya, Kak. Oke. Kak Dimas silakan. Udah dijawab Kak sama kakak tadi, mau tanya soal pembuatan perangkat pembelajaran yang sebelumnya kita kan buat di Word ya Kak. Sekarang Ya. Yang contoh dikirim kakak itu lewat Canva mungkin atau aplikasi yang lain supaya lebih menarik dengan gambar-gambar mungkin Kak. Oke. Udah Kak Dimas. Kalau terkait ini Kak, durasi, misalkan 2JP itu direkam kepanjangan nggak kira-kira? 2JP kepanjangan Kak. Jadi gini aja Kak, nanti Kak Dimas buat aja yang 30 menit dulu aja. Setelah itu nanti baru Kak Dimas, ya kalau materinya kan tinggal dilanjutin lagi. Yang penting video itu sudah ada. Gitu Kak ya. Ya nanti besok-besok lagi kakak kalau mau buat 2JP ya nggak apa-apa juga. Ya kan kita nggak tahu, mungkin nanti dari kawan-kawan yang memang ikut diseminasi ini ada yang dipanggil jadi fasil kan, kita nggak tahu juga kan gitu kan. Jadi kakak bisa juga contoh yang 2JP juga bisa diupload di YouTube. Tapi biasanya kalau untuk upload YouTube, kalau lebih dari 15 menit dia verifikasi nomor HP gitu. Kemudian Saya kira kayak Kak Previ tadi Kak, kan misalkan udah ada video yang tersedia gitu Kak, bisa di-upload lagi gitu. 2JP diedit 30 menit Kak Dimas. Boleh nggak Kak Fasil? Kalau bisa natural aja Kak, kita nggak diedit-edit gitu. Jadi ya apa adanya gitu. Kalau emang kita ada kekurangan dan sebagainya kan kita kelihatan. Karena mintanya memang di situ natural 30 menit gitu. Jadi nggak diedit gitu kan. Kalau dia 2JP dipotong-potong ya kelihatan di situ. Nah, kakak kan misalnya gaya mengajarnya ini gitu ya. Oh, dikasih keterangan gitu. Misalnya pengen ngasih gaya pelatihan gitu. Yang apa di modul ajar ya maksudnya di situ tulis kayak komando, tulis gitu. Pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik gitu kan. Nah, kemudian kalau untuk pembuatannya modul ajar ya itu tak contohkan lewat Canva gitu kan ya. Memang kalau Canva kan lebih menarik, lebih enak kita lihat tampilannya gitu, ada gambar-gambarnya untuk modul ajar. Ya kalau kakak nanti mau membuat berikutnya, mau di Word dan sebagainya silakan saja. Tapi itu saya kasih contoh di Canva. Paling tidak itu kita punya yang bagus lah untuk misalnya ya tadi yang disampaikan, kalau ada kepala sekolah ingin observasi dan sebagainya, kita punya yang bagus sehingga akan memotivasi kawan-kawan yang lain. Oh ternyata Kak Dimas ini bisa bikin modul ajar bagus gitu kan, keren gitu kan. Nah itu kan. Atau di lingkungan, kalau misalnya di SD itu ada ini Kak ya, apa MGMP juga ya, kelompok belajar untuk guru-guru. Ada KKG itu Kak. KKG ya. Iya. Nah itu maksudnya. Jadi kakak bisa mengembangkan modul ajar itu lewat KKG, kumpulan gitu kan. Ya taruh misalnya kalau misalnya di KKG itu ada yang ikut diseminasi PJOK ini kan bisa berbagi.
Misalnya si sana ngasih materi apa, modul ajar tentang sepak bola, saya tentang ini, gitu kan. Nah itu kan nambah apa untuk modul ajar kita semakin banyak kita kumpulkan di situ. Nah di KKG itulah bisa kita berbagi untuk pembuatan modul ajar. Oh kemarin saya ikut di KKG PJOK, pemahaman saya ini seperti ini ya disampaikan ke kawan-kawan. Artinya kita berbagi ilmu. Nah, misalnya pingin, oh saya kemarin dapat ilmu ini, biar siswa ini menarik untuk penilaian, saya menggunakan Quizzes. Wah itu kan keren juga. Disampaikan di KKG atau di kelompok belajar di sekolah KKK gitu. Bisa juga disampaikan. Sehingga lebih menarik lah Kak gitu ya. Jadi usahakan ya bikin modul ajarnya dibikin sebaik mungkin, ada penilaian dan sebagainya. Kemudian untuk videonya ya usahakan natural, jangan diedit gitu ya. Kalau bisa jangan putus dari awal sampai rekamannya bagus gitu ya Kak ya. Kalau mau ganti boleh nggak Kak? Ya boleh saja mau ganti. Kalau kemarin tentang misalnya tentang atletik, hari ini tentang bola basket, silakan saja, nggak masalah. Yang penting modul ajaranya dibuat sebagus mungkin, ditaruh nanti jadi satu Kak ya, di Google Drive-nya jadi satu. Nanti dites dulu Kak, jangan lupa di akun yang lain. Saya Kakak punya akun kan biasanya dua, ada akun belajar ID, satunya akun pribadi apa gitu di emailnya gitu, bisa dicoba lagi dites dulu. Jadi kakak yang lain ada yang ditanyakan terkait dengan kita pembuatan aksi nyata ya untuk bikin video pembelajaran. Ada Kak? Ada yang ditanyakan lagi? Kak Atta atau Kak Yusuf? Sudah jelas ya? Atau Kak Yuli? Kak Yusuf? Jelas Kak. Nanti mungkin mau tanya sama temennya dulu ini Kak. Gimana Kak Atta? Ya mungkin nanti kan bisa diskusi bareng sama teman-teman, mungkin nanti kalau ada yang beberapa nanti nggak paham. Oh, diskusi lagi ya Kak. Iya. Jadi kakak kalau di PMM itu kan kita kadang-kadang bikin aksi nyata ya. Nah ini kakak videonya ini bisa di-upload di PMM gitu. Ya di PMM jadi aksi nyata kakak pembelajaran apa itu. Nah kalau banyak pembelajarannya, kalau kakak sering upload video itu bisa dipanggil tuh Kak. Waktu itu yang Kak Gun yang fasil saya itu dia sudah bikin video sampai 300-an. Ya akhirnya dipanggil ke sama kementerian gitu. Kasih kisi-kisi lagi cara bikin video dan bikin aksi nyata gitu. Itu kayak kalau kita rajin bikin video pembelajaran gitu. Jadi bukan hal yang aneh sebenarnya sih Kak. Kalau kita bikin video, tapi jangan pula kita bikin video itu ya bikin video yang sesat gitu kan. Kalau sesat ya kerap juga nanti yang lain ikut sesat gitu kan. Jadi usahakan memang benar-benar disesuaikan dengan materi yang modul ajarnya dan sebagainya. Tapi ada baiknya kita mencoba daripada nggak sama sekali gitu. Ya Kak ya. Jadi kakak bisa upload di YouTube atau di PMM gitu. Biasanya kalau di PMM itu memang dia nanti link dari YouTube-nya itu kita masukkan ke situ. Ya Kak ya. Terkait pembuatan modul ajar. Cukup jelas ya Kak ya? Maaf Kak, untuk due date-nya kapan ya Kak? Nah untuk due date-nya kita lihat lagi Kak di jadwal Kak. Kita dilihat dulu Kak di jadwal Kak. Siap Kak. Kita lihat jadwal. Ya masih lama sih Kak, kalau tadi kan di situ ada 8 hari gitu. Berarti 8 hari dari sekarang ya Kak ya? Ya 8 hari dari sekarang. Oke.
Nah, ini kan hari ini kan tanggal 25 persiapan aksi nyata. Tapi di sini tanggal 26 Oktober. Oh ya, jadi kakak ini untuk aksi nyatanya ini dari tanggal 26 sampai 4 November. Unggah produk hasil aksi nyata refleksi. Ada 2 di situ, unggah aksi nyatanya. Jadi mulai besok tanggal 26 sampai 4 November. Itu masih lama sih Kak. Ada 8 harian ya Kakak untuk membuat videonya, video pembelajaran. Ya Kak ya, tadi Mas ya. Jadi masih ada waktu Kakak untuk merancang modul ajar. Mungkin dari malam ini nanti ngerenung dulu. Renung, menghayal sebelum tidur ya. Bagaimana bikin modul ajarnya, kira-kira materi yang cocok apa ini kira saya gitu dengan keadaan sekolah saya, dengan kondisi siswa gitu. Sudah merenung dulu lah malam-malam gitu sebelum tidur atau bangun tidur gitu kan, baru besoknya mulai membuat modul ajarnya gitu ya Kak ya. Jadi due-date-nya sampai tanggal 4 November Kak. Siswi Boleh dengan materi yang sama kayak kemarin Kak, yang 30 menit, tapi nanti yang setelah ini yang saya buat mungkin lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi gitu, bisa nggak Kak? Apa harus ganti materi? Boleh Kak Previ, yang kemarin lagi boleh, nggak apa-apa. Jadi nggak mesti ganti materi ya, boleh juga nggak masalah. Tapi mungkin dimodif lagi lah ya Kak ya, dengan Kakak pemahamannya, kemudian nanti bikin apa untuk penilaiannya gitu ya, terutama di modul ajarnya, dan kemudian dia disesuaikan dengan kita mengajar ya. Karena memang PKG ini kan arahnya ke profesional kita sebagai seorang guru gitu Kak ya. Semangat Kak Previ ya. Siap Kak. Jadi untuk Siap. modul ajar berarti sesuai waktunya itu hanya 30 menit nulisnya di modul ajarnya, apa gimana Kak? Boleh di 30 menit nggak apa-apa di modul ajar. Nggak, kalau untuk waktu mah nggak seberapa ini, yang penting nanti ada tujuan Hasilnya itu ya, pembelajaran ya, keterlibatan peserta ya, didik. ya situ Benar-benar. misalnya Kak Previ ngasih ice breaking-nya gitu apa Ya, boleh betul. juga ya, nggak apa-apa sih kakak-kakak, nanti berbagai video juga, maksudnya linknya itu dikumpulkan jadi satu gitu kan, sehingga kawan-kawan yang lain juga bisa nonton apa sih yang dilakukan Kak Previ gitu kan, apa sih lakukan Kak Dimas gitu kan. Jadi kan jadi satu linknya, ditaruh di mana, di drive juga nggak apa-apa, linknya doang di notepad gitu, jadi yang lain bisa melihat. Siap Oh, Kak. nah iya bisa juga download modul ajarnya gitu kan, jadi satu linknya taruh sini semua, sehingga kakak kan nambah pemahaman juga, bisa nambah ilmu dari kawan-kawan yang lain juga ya Kak ya. Jadi Kak Previ boleh pakai yang kemarin, boleh, mungkin nanti direvisi lagi, diperbaiki lagi. Yang lain Kak boleh, cukup jelas ya? Cukup Kak. Cukup ya. Kalau terkait Google Drive ya dites dulu ya. Kalau kemarin itu banyak yang nggak kebuka tuh, itu ada yang udah diperbaiki, ada yang belum juga. Ada yang di share-nya itu bukan, yang kemarin kan kita kegiatan tatap muka ya gitu. Ada yang di share-nya bukan kegiatan tatap muka gitu. Jadi kan kesannya nggak sesuai gitu ya kayak. Jadi harus disesuaikan lah. Jadi kita memang guru PJOK ya, kita juga memahami juga tentang teknologi, karena memang sekarang ini zamannya sudah zaman teknologi Kak. Suka nggak suka kita harus memanfaatkan untuk pembelajaran ya Kak ya. Dan kita belajar di sini bersama-sama. Baik Kakak, ada lagi pertanyaan?
Kalau tidak ada, nanti kita tutup. Sudah cukup jelas tugasnya. Kita membuat aksi nyata, bikin video pembelajaran 30 menit. Cukup jelas, Kak. Cukup jelas ya. Siap. Siap. Baik, kita lanjut pada sesi hari ini, yaitu yang pertama ada refleksi koneksi antar materi memahami penugasan aksi nyata. Silakan kelompok 2 untuk refleksi hari ini yang didapat apa, Kak? Kelompok 2 ada Kak Siwi, Kak Previ, Kak Atta, Kak Yusuf, Kak Tumrah. Silakan untuk refleksi yang didapat pada pertemuan tatap maya di hari ini. Silakan, Kak. Silakan kelompok 2. Kak Siwi, ada Kak Siwi? Ada, Kak. Boleh siap ngasih refleksi pertemuan pada sore hari ini? Ya, sedapatnya aja, Kakak yang disimak apa saja. Saya coba ya, Kak. Oke, silakan Kak Siwi. Intinya dari kegiatan kita ini, diharapkan kita sebagai guru lebih profesional, lebih meningkat pengetahuannya dari semua, ya dari materi-materi, maksudnya dari cara kita mengajar, cara tentang pokoknya semuanya. Intinya begitu. Ibaratnya kita sebagai guru harus lebih apa ya, lebih mengetahui, lebih profesional. Kak Revi apa Kak Atta, silakan untuk menambahi. Kak Yusuf. Ayo Kak Previ. Sama aja Kak Siwi. Mungkin hanya menambahkan sedikit refleksi sore hari ini. Kalau saya sendiri setelah melakukan tatap maya pada sore hari ini, itu banyak sekali informasi yang saya dapatkan. Itu terutama mengenai aksi nyata tadi itu, yang membuat video, yang sebelumnya kita membuat video itu masih natural, masih mungkin asal-asalan selaku guru PJOK gitu kan. Dan setelah kita belajar kemarin tatap muka di SMP 21 Pesawaran, itu kita belajar materi-materi, poin-poinnya, dan selanjutnya di tugas selanjutnya kita membuat video yang benar-benar mendekati sempurna, artinya poin-poinnya itu masuk semua, sampai terakhir itu ada asesmen otentik yang biasanya guru itu sering memakai gaya mengajar komando, ceramah, demonstrasi, ternyata oh iya salah, seharusnya banyak kegiatan siswa yang lebih aktif ketimbang gurunya gitu kan. Bahkan masih ada guru yang CBSA, cul bola siswa anteng gitu kan. Setelah belajar materi ini dari tatap muka terus tatap maya sore hari ini, nanti kedepannya saya sendiri mau belajar lagi mengenai pembelajaran PJOK yang lebih aktif untuk guru dan siswa dan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu Kak. Baik, terima kasih Kak Previ ya menyampaikan ya refleksi pada sore hari. Yang jelas kakak ya menambah pengetahuan ya, bagaimana kakak nanti menghubungkan antar materi ya yang kakak pahami dari kita pertemuan tatap muka dan sebagainya Kak ya. Dan kakak tadi saya sudah jelaskan ya, bagaimana nanti penugasan aksi nyata dari penilaian dan sebagainya ya. Usahakan kakak nanti dibaca lagi rubrik nilainya, jadi kakak nanti disesuaikan ya untuk nilainya. Jadi kakak mulai sekarang nanti setelah tatap maya ini selesai, malam-malam sudah mulai merenungkan
kira-kira apa materi nanti yang akan disampaikan ya kakak ya. Baik kakak, kita lanjut ke berikutnya penutup ya. Silakan Kak Previ dibaca ini ya Pak. Kak Siwi boleh kelompok 2. Siapa ini Kak Previ? Kak Siwi silakan. Apa ini? Kak Yusuf. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi. Kok nggak ada cakepnya sih? Oh iya. Coba diulang lagi, kasih cakep. Gimana dari awal? Dari atas. Oke, minta cakepnya ya. Ya. Siap. Jika ada jarum yang patah, Cakep. jangan hendak langsung dicari. Cakep. Jika ada kata yang salah, Cakep. mohon bisa dimaklumi. Ya. Pergi ke Jakarta naik taksi. Cakep. Hendak beli bakso dan roti. Cakep. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Baik kakak, terima kasih ya sudah mengikuti tatap maya pada malam hari ini, pada sore hari ini kak ya. Mudah-mudahan kakak nanti bisa membuat aksi nyata yang lebih baik dari saya atau dari fasil saya. Baik kakak, terima kasih. Kita foto bersama kak ya. Kameranya dihidupkan kakak. Kita untuk foto bersama, wes. Kak Dito udah ganteng ini kayaknya udah mandi ya. Kak Atta ini di mana ini kok ada akuariumnya ini? Belum Kak. Kalau Di lapangan ini. Kak Dimas lagi naik pesawat ini ya. Iya, Kak. Pesawat terbang ya. Kak Suwon di mana Kak Suwon? Di lapangan poli ini. Wes, keren Kak Suwon ini ya. Kak Agus sehat? Sehat. Oh iya. Udah ngopi belum? Kata Kak Tumbras ngopi dulu, kata King Tumbras. Halo King. Woi King, woi. Ada Ngopi King. dulu. Kangen King. Ngopi. Baik Kak ya. Udah teh Kita pucuk kan. KTP dulu, Adanya teh foto dulu. pucuk. Oke. Buret iki bener. Satu lagi Kak ya. Kasih King jempol Tumbras. Kak. Kasih jempol apa kasih apa nih? Ya, Jempol. jempol aja biasa. Oh, 1, 2, 3. Merane. Oke. Oke Kak, terima kasih Kak ya. Sudah ini sekali jempol. Kak Previ pakai baju baru ya? Iya Kak, tadi sekolahnya pakai ini. Wih, tambah ganteng kayaknya ya. Asli. Amin. Iya Mantap Kak, Kak Previ. teman-temanku pada komen katanya bagus, mau katanya. Oh gitu ya. Bisa suruh ngikut PKG BJOK gitu. Kak Dito ini tersangka masihan Kak Dito ini. Oh. Iya, jangan dilarikan itu Kak Dito. Jersey. Wow. Kapan Kak Dito kaosnya Nah. jadi? Akan segera hadir. Ready. Akan Nah, segera hadir. ya. Oh iya. Baik kakak cukup ya. Ngumpul aja, Saya ngumpul tutup. dibagi. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menghilang. Semangat ya kakak ya. Menghilang dari land Mas Dito. Hilang di dewek.